Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 15 November 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kita diingatkan untuk selalu memanfaatkan talenta yang diberikan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sendiri sudah memberi kami talenta sesuai dengan kemampuan kami. Kami mohon bantulah kami agar kami selalu sanggup mengambil inisiatif dan bekerja keras untuk melipat gandakan talenta yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Yesus mengemukakan perumpamaan berikut ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu hamba-hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak
mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah manfaatkanlah talenta yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Perumpamaan Yesus hari ini sesungguhnya mau mengingatkan kita akan tanggapan kita akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberi kepada kita masing-masing talenta yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ikuti betul cerita perumpamaan hari ini, di sana tidak dikatakan bahwa sewaktu Tuhan memberi talenta kepada hamba-hambanya, Ia juga memberi satu instruksi khusus bagaimana menggunakan talenta itu. Injil katakan bahwa Tuhan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, 5 talenta kepada seseorang, 2 talenta kepada orang yang kedua, dan 1 talenta kepada orang yang ketiga. Tuhan percaya bahwa ketiga hambanya ini bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang diharapkan bahwa mereka yang menerima talenta itu harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, harus mengolah otak bagaimana membungakan talenta itu, bekerja keras agar talenta itu mendatangkan bunga, dan harus berkorban demi menjaga kepercayaan yang sudah dimiliki oleh tuannya. Dan hasilnya, bagi hamba-hamba yang betul berinisiatif, mengolah otak, bekerja keras, berkorban demi harta tuannya, mendapat bunga, dan kepada mereka tuannya memberi lebih banyak tanggung jawab dan kepercayaan lagi. Sebaliknya, hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu tidak mendapat apa-apa. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mengolah talenta tuannya, tidak bekerja untuk memperoleh bunga, dan tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan tuannya. Akibatnya, ia dikucilkan dan dibuang ke dalam tempat yang gelap dan kehilangan segalanya. Satu peringatan bagi kita, bahwa kepada kita sudah diberi talenta atau rahmat agar dengannya kita beroleh keselamatan. Tuhan mengharapkan agar talenta atau rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus dimanfaatkan dengan baik selama kita masih diberi waktu untuk hidup, agar di saat Tuhan datang atau pada pengadilan terakhir kita boleh memperoleh keselamatan dan kebahagiaan abadi. Yesus ingatkan kita bahwa barang siapa tidak berusaha menghasilkan bunga dari talenta atau rahmat yang diberikannya akan mendapat bencana untuk selamanya dan ia akan kehilangan segala-galanya. Kita berdoa semoga talenta yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita kelola dengan penuh tanggung jawab dan bisa mendatangkan bunga berlimpah. Dan semoga Tuhan selalu menyadarkan kita bahwa talenta yang tidak dikelola dan tidak menghasilkan bunga, orang yang menerimanya akan dihukum dan segala miliknya akan diambil. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.